Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin wa qayyumas samawati wal ardhin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu bil kitabil mubin al fariq bainal huda wad dhalali wasyaqi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, Perlindungan Marpaung, salah seorang penulis buku Half Empty Half Full atau setengah isi setengah kosong. Beliau salah satu certified trainer Dr. John C. Maxwell. Beliau bercerita dalam bukunya satu sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya. Kata beliau, suatu saat di sebuah kota kecil di Pulau Jawa ada seorang anak kecil yang pedagang asongan itu, menjajakan barang dagangan secara asongan. Suatu hari di siang hari yang sangat terik dan panas, anak kecil ini merasakan kehausan yang sangat. Dia dekat daerah jualannya itu dekat dengan kompleks perumahan yang cukup megah. Karena rasa haus yang sudah tak tertahankan, dia kemudian memberanikan diri untuk masuk ke kompleks tersebut dan kemudian mengetuk pintu satu rumah dari perumahan tersebut. Diketuk pintu, ucapin salam, kemudian muncul seorang perempuan, kemudian bertanya, apa yang kau inginkan nak, kalau bahasa kita ya. Dia kemudian mengatakan, bolehkah saya minta segelas air. Si ibu ini tahu bahwa anak ini tidak hanya kehausan tapi juga kelaparan, maka dia membuatkan tidak hanya air putih tapi segelas besar air susu dikasihkan, lalu kemudian dia meminum dengan lahap. Selesai minum, dia kemudian bertanya, Bu, berapa yang harus saya bayar dari segelas air susu ini? Kata ibunya tersenyum, nggak usah nak, kita mah diajarkan tidak untuk menerima balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Si ibu ini kemudian masuk kembali ke rumah, barangkali sudah lupa dengan segelas air susu tersebut. Tapi anak ini lalu kemudian bertekad dalam hatinya, suatu saat saya harus bisa membalas kebaikan ibu itu. Lalu kemudian hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Suami si ibu ini yang seorang pejabat kemudian pensiun, tidak lama kemudian meninggal. Harta peninggalannya oleh ibu ini kemudian dipakai untuk bisnis yang kemudian rugi dan menghabiskan hampir seluruh kekayaannya. Karena banyak pikiran, lalu kemudian dia jatuh sakit yang komplikasi lah, plus dengan usia yang sudah mendekati usia tua. Lalu karena rumah sakit di lokal tersebut tidak bisa menanganinya, maka dirujuklah ke salah satu rumah sakit besar di kota Jakarta. Ketika pasien ini datang, di sana ada salah satu dokter namanya Dr. Sobur Nurjaman Ali. Demi mendengar ada pasien dari tanah kelahirannya, dari tempat kelahirannya, ada rasa penasaran yang menggerakkan beliau untuk segera menemui pasien tersebut. Dan dengan sekali lihat, dia sudah yakin bahwa ini dulu ibu yang pernah memberikan saya segelas air susu. Lalu beliau kemudian rapat dan tim dokternya memberikan pengobatan terbaik, layanan terbaik. Qadarullah, alhamdulillah, si ibu ini berangsur-angsur kemudian membaik. Sampai kemudian pada hari dia diperbolehkan untuk pulang. Dr. Sobur Nurjaman Ali ini datang ke bagian keuangan, mengecek berapa jumlah tagihan yang harus dibayar oleh ibu ini. Lalu kemudian semuanya dibayar dengan lunas dari pendapatannya sendiri. Di kwitansi yang sudah tertulis lunas itu, dia tuliskan tulisan kecil bahwa seluruh biaya pengobatan ini sudah lunas dibayar dengan segelas besar air susu. Jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk dan rupa yang Allah kehendaki.
Demikian pula keburukan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk dan rupa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, maka jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In tansuruna wa turzaquna bi dhu'afaikum." Kita mah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada, diberikan rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka, bi dhu'afaikum, dari orang-orang lemah yang kita tolong, dari orang-orang kecil yang kita bantu. Barangkali 10.000, 20.000 yang kita berikan kepada mereka barangkali tidak berarti bagi kita, atau bagi anak kita untuk jajannya barangkali tidak berarti, tapi bagi mereka yang membutuhkan rupiah itu, lalu kemudian mereka melantunkan munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intan suruna wa turzaquna bi dhu'afaikum." Kita ditolong, kita diberikan rizki, diberikan banyak kelapangan dalam hidup, bisa jadi dari doa orang-orang yang kita tolong. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk memproduksi sebanyak mungkin kebaikan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.